selama hidupnya dia mungkin sering melakukan satu bid'ah tertentu, toh jasadnya terjaga. Kita bilang di Mekah juga banyak orang seperti itu, di Madinah juga orang-orang yang tidak pernah begitu juga dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu. Orang-orang yang menggali kuburnya atau ini mungkin orang-orang yang tidak atas sunnah, tapi dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak ustadz terkenal, dia hanya ustadz kampung yang mengajar, tapi perbuatan dia perbuatan Nabi. Waman ahsanu qawlan mimman da'a. Beberapa jasad para orang-orang soleh tidak dimakan cacing tanah. Kakak itu ditemukan umpamanya jenazah yang sudah dikubur berpuluh-puluh tahun itu kain kafannya itu tidak usang, malah tidak hancur, masih putih bersih. Nah, ketika itu terjadi bagaimana kita menyikapi hal itu, Ustaz? Ya, jadi takutnya kita justru berlebihan menyikapi. Iya. Kita bilang bahwasanya itu terjadi di mana-mana ya. Terkadang dari orang-orang yang mungkin tidak dikenal, seperti di Madinah pun terjadi ya, karena di Baqi itu setiap 11 tahun digali lagi. Ini terkadang ada orang-orang yang soleh yang kemudian masih utuh jasadnya ya. Allah jaga. Kita bilang itu tanda baik, namun tidak bisa dipastikan. Kemudian terkadang ada orang yang kita dapati seperti itu. Terkadang orang itu ya mungkin nyunah, terkadang ada dia melakukan sebagian bid'ah misalnya. Kita katakan bahwasanya seorang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia melakukan misalnya acara-acara bid'ah tertentu dan ternyata dia tidak tahu hukumnya. Bukankah orang seperti itu dapat uzur? Apalagi di zaman dahulu orang tidak ngerti. Intinya semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Karena sebagian orang mengatakan, lihat orang ini dulu selama hidupnya dia mungkin sering melakukan satu bid'ah tertentu, toh jasadnya terjaga. Kita bilang di Mekah juga banyak orang seperti itu, di Madinah juga orang-orang yang tidak pernah begitu juga dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kembali kepada tetap Al-Qur'an dan sunnah. Terkait dengan kejadian-kejadian yang disebutkan, ini memang kadang ya sering terjadi hal-hal yang seperti itu, tapi jangan menyangka sembarangan kepada orang. Ya, orang-orang yang menggali kuburnya atau ini mungkin orang-orang yang tidak atas sunnah, tapi orangnya sudah lama meninggal, dari mana tahu dia tidak di atas sunnah? Apalagi orang-orang hafal Quran misalnya, dia pernah belajar. Dalam hadis Nabi, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian akan dibawa ke makamku. Hadis sahih. Salawat kita dari Masjid Salman itu dibawa ke makam Nabi di Madinah. Lalu sahabat, jangan sangka sahabat itu kalau dengar pengajian diam, pasif. Enggak, sahabat itu ada nanya. Lalu sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makammu? Kamu kan sudah mati dimakan cacing tanah. Dijawab Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi dua-dua ada dalilnya, baik secara hadis Nabi maupun logika akal. Innallaha harramal arda, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Di kampung saya kiai Pak Ustadz, dia bukan nabi. Kenapa waktu terjadi pemindahan makam, ini ada kampung mau dijadikan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Beberapa kampung kecamatan jadi danau. Lalu kemudian Bapak Kades pengumuman makam kakeknya, mbahnya supaya dipindahkan, supaya jangan sampai nanti mau Ramadan ziarahnya ke danau. Pindahkan. Hanya ketika digali ternyata makam tidak hancur. Tadi dalam hadis itu kan Nabi, ini al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak ustadz terkenal, dia hanya ustadz kampung yang mengajar, tapi perbuatan dia perbuatan Nabi. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah? Tugas Nabi dilanjutkan oleh al-ulama warasatul anbiya. Itulah mengapa beberapa jasad para orang-orang soleh tidak dimakan cacing tanah. Tapi ada juga dukun santet yang jasadnya utuh. Bagaimana cara membedakan bahwa ini diridhai Allah, ini tidak? Bedanya, orang yang sesat, penyembah setan, dukun, yang mati jasadnya utuh, itu biasanya bertambah. Kukunya bertambah, rambutnya bertambah. Maka ketika digali, badannya mengecil, bertambah. Nah, ini salah satu indikasi. Adapun beberapa makam orang-orang soleh utuh. Bahkan ketika pada masa Umar Ibnul Khattab, itu terjadi hujan lebat sehingga air mengalir di pemakaman Uhud. Air mengalir di pemakaman Uhud, kita tahu bahwa tanah Uhud itu pasir. Lalu kemudian karena air mengalir deras, keluar kaki Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan masih meneteskan darah basah. Lalu kemudian Umar bin Khattab memerintahkan sahabat supaya menimbun lagi kembali, dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sebenarnya itu skenario Allah mau menunjukkan
Bukti ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Dua, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Ayat yang kedua, bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki yang tak putus dari Allah Subhanahu